tapi pertanyaan juga nih, menjadi pertanyaan kenapa? Ini kan udah tahu nih kisahnya tuh udah tahu ya sebelum-sebelumnya ada siapa yang dulu Global Summit, Greta, semua ditangkepin dan kemudian dipulangkan. Bahkan ada yang Greta bahkan udah diblokir ya. Sudah diblokir. Nah itu terus kita masih tetap mau pergi. Memang tujuannya memberikan sebagai simbol. Betul. Untuk membangkitkan tadi, membangunkan semua negara-negara Arab begitu ya. Ya. Tapi kenapa risiko tinggi seperti ini tuh kita harus tetap pergi ya. Ini memang kalau yang dilihat, kalau dari pihak Israel tentu bilang ini ada ancaman ya kan, karena mereka datang, mereka nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau dari pihak Global Summit Flotilla dan juga Peace Convoy itu adalah mereka ini diculik. Ya, kalau di Reuters kan dijelasin juga ya, kantor berita Reuters bilang ini ada dua narasi yang berbeda, tapi di perairan yang memang tadi ada yang bilang itu internasional, ada yang bilang itu sudah di Laut Gaza yang memang di kawasan yang dikuasai, diblokade oleh Israel. Diklaim sudah masuk ke wilayah Israel ya. Nah ini informasi seperti ini, nah ini kan perlu ada konfirmasinya. Kalau dari rekan-rekan kira-kira taunya yang bagaimana jadinya? Karena ini bicara soal pelanggaran ya, artinya betul. Siapa melanggar siapa, mana? Kalau kemarin ada keterangan dari kemarin kan tim dari GPCI kan sempat sowan ke MPR ya. Sempat sowan ke MPR itu menceritakan bahwa mereka itu sebenarnya posisinya masih di perairan internasional sebenarnya, belum yang itu tadi posisinya belum, nggak boleh ada penangkapan di situ sebenarnya. Which is itu kapal apapun dengan surat maupun tanpa surat, bendera manapun boleh lewat. Boleh lewat ke situ. Cuman ya itu tadi kalau Israel kan merasa terancamnya ini dukungan untuk Gaza kan, dukungan untuk Gaza. Nah dan menuju ke sana memang gitu loh, memang menuju ke sana. Terus ya ini ya seperti kayak serangan awal Israel ke Iran itu kan, intercept apa istilahnya, jadi dia preemptive attach gitu. Jadi serangan pendahuluan gitu. Jadi dia daripada dia udah masuk lebih sulit diantisipasi oleh mereka. Jadi ini sebelum masuk dia udah cegat duluan, udah di-intercept dulu gitu. Kalau yang Global Peace Convoy ini memang Indonesia punya aja atau emang dari seluruh dunia? Kalau yang ini karena ada Indonesianya, kayaknya teman-teman dari Indonesia yang itu bikin itu. Itu tapi ya mereka bagian dari orang ya yang pergi itu. Yang enggak, ada banyak. Ada banyak. Kalau kata teman-teman itu kan ada puluhan dan memang terbagi di beberapa kapal kan ya. Nah ini kebetulan yang ketangkap itu yang ada mereka itu ya 9 orang itu tadi. Tapi memang antara 9 orang ini juga datanya masih simpang siur ya. Jadi posisinya kemarin itu ada informasi 5 yang konfirm ketangkap dan 4 ini dalam tanda kutip akan ditangkap. Nah posisinya masih di perairan. Jadi belum masih dalam mungkin masih dalam pengejaran. Yang mengirimkan SOS itu ya. Ya mungkin masih dalam pengejaran oleh IDF-nya ya. Nah terus kemarin malam itu ada informasi 2 ketangkap. Jadi total ada 7 orang. Terus informasi terbaru lagi dari Menlu Sugiono ya tadi pagi itu menyebut bahwa tambahan 2 orang lagi. Berarti ada 9 total kan. 9 orang itu 5 jurnalis, 4 relawan ya. Seperti itu. Jurnalisnya ada kawan-kawan apa? Ada jurnalis ada. Yang kebetulan memang rekan-rekan jurnalis ada dari Republika, ada dari Tempo, ada dari Republika itu kalau nggak salah 2 orang, Tempo terus sama satu lagi ada lagi dan yang termasuk dalam akan konteks mereka sebagai relawan atau mereka ingin meliput kegiatan relawan gitu. Nah, memang yang namanya relawan ini juga rekan-rekan wartawan ini juga banyak yang tergerak ya untuk menjadi relawan ke sana gitu. Termasuk juga kawan kita juga dari kita juga pernah dikirim ke sana, bukan dikirim ya, tapi dia pernah menjadi relawan ke sana, ikut menyalurkan bantuan untuk Gaza itu juga pernah ada. Jadi karena ini sifatnya juga terbuka. Dulu yang pernah nyampe sih waktu itu bantuannya nyampe ya waktu itu ya. Jadi memang sifatnya terbuka, jadi siapapun bisa bergabung di situ. Gitu. Mungkin lu tertarik juga. Saya udah pernah sih dulu, tapi bukan nyampe Gaza. Masih baru di perbatasan aja. Jadi sebenarnya ini memang terbuka, jadi jurnalis juga banyak yang ikut ke sana, selain mungkin juga
kepentingan untuk pemberitaan ya kan, pemberitaan bagaimana situasi di Gaza, bagaimana penderitaan masyarakat Gaza saat ini, terbarunya seperti apa, sama juga sekaligus menyalurkan bantuan untuk mereka. Nah ini dia, yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana melepaskan mereka ini. Nah, Di satu sisi kita nggak punya hubungan diplomatik. Terus dulu waktu itu pernah bergabung dengan siapa? Board of Peace. BOP. Itu pun juga udah bubaran. yes. Kayaknya nggak ada kabarnya maksudnya. Itu juga Ada, artinya kita ya. nggak ada. Ini memang tantangan ya buat keanggotaan kita di BOP yang Ya, cuma ini kan nggak ada. harusnya memang Nggak jelas Indonesia ini. harus bisa menyuarakan itu di BOP ini. Mestinya, ya kan. Ya, Nah, itu karena yang kita nggak punya hubungan diplomatik juga. Harusnya kita dorong. Tapi informasi dari Menlu tadi seperti apa, Mas? Kalau Sampai ke situ dari ya? Menlu sih, karena ada beberapa warga negara asing juga seperti dari Italia, terus dari Turki juga ada yang ditangkap. Jadi pihak pemerintah Indonesia itu dia dengan pemerintah yang warga negara disandra atau ditangkap itu memberikan dukungan atau support, menekan Israel supaya segera membebaskan warga negara yang ditangkap gitu. Jadi hubungan diplomatika seperti itu. Karena kan hubungan diplomatik dengan Israel juga tidak ada kesepakatan kan. Jadi mereka yang warga negara yang ditangkap ini mendorong nih supaya segera dilepaskan. Karena mereka masyarakat sipil tidak memegang senjata dan juga tidak dipersenjatai. Jadi mereka itu hanya menjalankan misi kemanusiaan, memberikan bantuan, memberikan obat-obatan. Yang jurnalis menyampaikan pemberitaan, publikasi liputan ini kenapa kok sampai ditangkap, ditahan oleh pihak Israel. Jadi ini yang mesti dilepaskan oleh pihak Israel. Kalau dilihat kan tadi kan Pak Menlu yang bilang bahwa mau tolong itu dilepaskan. Tapi ini kan ada bicara soal siapa yang jemput. Ini bicara apakah negara yang jemput atau memang mereka pulang dan pulang dengan sendiri dilepaskan saja atau bagaimana? Harusnya itu seperti apa kira-kira, Mas Andika? Biasanya kalau karena ini kan bukan kasus pertama kali, biasanya akan ditransfer ke Turki. Oh, ke Turki ya? Iya, biasanya negara karena terdekat kan ya? karena kan Turki kita memiliki punya hubungan diplomatik. iya, memiliki hubungan diplomasi. Kemungkinan besar sih Indonesia ya bisa Itu pernah kejadian sebelumnya? berulang kali. Oh gitu. Iya, biasanya akan ditransfernya ke Turki ke negara yang Tapi memang GPC ini kita baru pertama ini kan? Iya, yang pertama enggak, kasus-kasus sebelumnya kan banyak yang ya. global flotilla yang dari negara-negara Eropa. Oh aktivis, gitu. Iya. Bukan Negara lain Mereka nggak mesti di ditangkap, Indonesia. iya kan? bukan maksudnya bukan WNI kita Bukan yang ditangkap. WNI. Iya, iya, oke. Biasanya kasusnya itu seperti itu. Mereka kan ditangkap, terus diidentifikasi dari mana dan lain sebagainya, Diserahkan ke diintegrasi Turki. ya, iya kan. Bahkan sempat beberapa itu hari kan di penjara. Biasanya setelah itu nanti akan ditransfer ke Turki, apa di Istanbul atau Ankara. Setelah itu baru mereka kembali. Itu seperti kasus dulu itu warga negara Malaysia yang pernah ikut juga, yang Global Flotilla plus tahun lalu gitu. Itu juga sama kayak gitu. Jadi mereka pemerintahannya Malaysia menekan gitu kan, menekan Israel agar membebaskan itu melalui kerjasama dengan Turki. Jadi meminta bantuan diplomasi Turki. Turki akan mengirimkan bantuan stafnya di sana untuk memberikan asistensi kepada warga negara Malaysia gitu. Sepertinya Indonesia juga akan melakukan hal yang serupa. Karena kalau Turki itu kan negara yang tanda kutip disegani ya. Ya mereka memiliki hubungan Tapi mereka ada hubungan diplomatik juga. punya hubungan diplomatik, tetapi secara tegas itu kan mereka tetap sering presidennya mengungkapkan retorika anti Zionis, membela Gaza dan Palestina seperti itu. Jadi ya berharapnya kepada Turki yang harus bergerak cepat seperti itu. Sama seperti ketika di Iran itu kan ini Amerika ataupun negara-negara Arab misalnya yang tidak memiliki hubungan diplomasi kan menggunakan negara lain yang memiliki perwakilan di negara tersebut. Berarti ongkos ditanggung sendiri atau ditanggung? Tapi harusnya kalau Memang posisi menarik kayak juga gini, mesti. harusnya posisi kayak gini kan bagaimanapun juga negara wajib melindungi warga negaranya dimanapun berada kan. Dan ini memang biasanya kalau kayak gini perlindungan WNI akan bergerak. Direktorat Perlindungan WNI yang Kemenlu itu pasti akan bergerak juga. Jadi posisinya akan meminta kerjasama dengan negara yang kita punya hubungan diplomatik gitu kan, untuk mungkin asistensi ke sana. Bahwa karena dengan alasan mungkin adalah karena memang ditangkapnya di perairan internasional. Ya. Dan Artinya ini sebenarnya belum ada pelanggaran perbatasan ya gitu. itu mungkin itu Wilayah laut. mungkin masih debatable di situnya ya kali ya. Tapi yang jelas kalau dari itu kan nanti bisa dibuktikan di
titik koordinat penangkapannya di mana gitu kan. Apakah itu sudah masuk ke wilayah sana atau enggak. Tapi kalaupun iya, ya ini kan sebenarnya mereka juga misinya misi kemanusiaan ya. Harusnya memang dunia juga harus berani speak up di sini gitu. Bahwa ini adalah misi kemanusiaan, Nah, itu mungkin nggak ada bisnisnya masalah di situ, ya. politik, nggak ada masalah Iya. membawa bantuan perang atau apa gitu kan nggak ada. Tapi pertanyaan juga nih, menjadi pertanyaan kenapa? Ini kan udah tahu nih, kisahnya tuh udah tahu ya sebelum-sebelumnya ada siapa yang dulu Greta Global Thunberg. Greta semua ditangkepin dan kemudian dipulangkan. Bahkan ada yang Greta bahkan udah diblokir ya. Udah diblokir. Sudah Mas. diblokir. Nah, itu terus kita masih tetap mau pergi. masih tetap Memang bersama. tujuannya memberikan sebagai simbol Betul. Iya. untuk membangkitkan tadi, membangunkan semua negara-negara Arab begitu ya. Ya. Tapi kenapa risiko tinggi seperti ini tuh kita Masih tetap harus tetap dilakukan. pergi? Ya. Ya, Karena masa udah tahu, endingnya pasti udah tahu gitu. Skenarionya sama. Iya, karena Skenarionya tahu, sama udah karena jelas. mereka kan berangkatnya dan itu Iya. sepertinya memang saya baca itu agenda tahunan gitu kan. Tapi kali ini menjadi heboh gitu kan karena memang banyak warga negara Indonesia yang memang ikut gitu. Dan dari kampanyenya negara-negara memang lain sudah juga lama. lebih besar. Pesertanya memang lebih besar Lebih tahun besar. ini kan. Ya, ya. Kampanyenya juga udah lama kalau yang di Indonesia siapa saja yang mau ikut, kemudian penggalangan dananya juga Betul. sangat kuat gitu loh. Tetapi memang aksi ini kan kelihatannya itu sebagai upaya kritik gitu, kritik Indonesia bergabung dengan itu Board of Peace kelihatannya itu karena jadi sentimennya itu kok semakin rame gitu. Jadi sentimen ketika memang ketika Indonesia bergabung di Board of Peace seolah-olah Indonesia kok mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Tapi Jadi sebelum bergabung sentimen itu sebelum semakin bergabung kuat. BOP pun juga Sudah ada. Kita juga pernah ngikutkan kan. Beberapa WNI juga sempat ikut juga Global Samul Tapi Flotilla. kelihatannya pas waktu sebelumnya itu pulang duluan ya. Mereka Nggak nyampe ditangkap. Baru mereka sampai belum di mana tuh negara apa tuh yang Iya Turki Siprus, apa Siprus. gimana gitu. Siprus. Siprus. Ya. Siprus iya, tapi belum akhirnya mereka pulang kalau nggak salah. Mereka Nggak belum belum nyampe. berlayar ke wilayah Gazanya. Gaza. Oke. Kelihatannya Karena Untuk kayak kali ini- surat-surat ya, kayaknya waktu itu yang ditolongin sama dubesnya kalau nggak salah. Akhirnya pulang lagi ya. Nggak jadi. Ya tapi paling enggak misi niat itu udah ada ya kan? Udah ada. Dari awal juga kita udah ke sana. Tapi kayaknya ini memang sebenarnya itu tadi bukan ke BOP-nya sih, tapi kalau menurutku ini bentuk protesnya para relawan ini terhadap kebijakan terhadap Indonesia masuk ke terhadap diamnya negara-negara sekitaran situ terhadap penderitaan warga Gaza sebenarnya. Jadi bentuk protes itu yang ini loh, kita tuh sebenarnya pengennya ngasih dukungan kemanusiaan kepada masyarakat Gazanya gitu loh. Nggak ada hubungan sama politik sama sekali kan. Harusnya kan Tapi jadi di dalam pemerintah kita jadi kayak backfire ya, karena satu sisi ini orang-orang pergi untuk juga mengkritisi pemerintah dalam artian kenapa di Board of Peace ngapain aja gitu misalnya ya. Tapi habis itu pemerintah harus bersuara untuk ini memang pulangin mereka. perlu dikonfirmasi juga tuh ke teman-teman GPCI ya. Cuman kayaknya sih nggak ke situ sih. Kayaknya lebih kepada misi kemanusiaan benar murni kok. Tapi mungkin berangkat dari rasa solidaritas terhadap ini warga Gaza yang tertindas itu. Iya. Jadi mereka menjalankan misi kemanusiaan, entah itu didukung atau tidak didukung oleh negara, dia fokusnya tetap kepada misi kemanusiaan itu.